Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Baitani dengan NIM 17060400064 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sampling acak berlapis. Sampling acak berlapis adalah perkiraan interval untuk rata-rata mu dan t. Sampling acak berlapis juga ialah sampling di mana sampelnya diperlukan dengan cara populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil, disebut stratum. Pembentukan stratum harus sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. Setiap stratum kemudian diambil sampel secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Yang berikut cara mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Setelah besarnya sampel acak yaitu nilai N sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya di dalam menggunakan sampling acak berlapis ialah mengalokasikan N ke setiap stratum, sebab N sama dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NI tambah sampai dengan NK sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K NI. Setiap penelitian baik melalui kegiatan survei maupun eksperimen selalu berusaha untuk mencapai tingkat ketelitian yang tinggi atau kesalahan sampling kecil dengan jumlah biaya minimum. Alokasi sampel ke dalam setiap stratum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya elemen dalam setiap stratum yaitu Ni sama dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Tingkat heterogenitas atau variasi dari setiap stratum ditentukan oleh sigma I tambah sigma I 1, 2 sampai dengan K. Yang ketiga, biaya untuk memperoleh satu observasi dalam setiap stratum dengan simbol CI, I sama dengan 1, 2 sampai dengan 3. Banyaknya elemen dalam setiap stratum mempengaruhi tingkat ketelitian informasi yang diperoleh dari sampel. Tingkat variasi atau heterogenitas dari setiap stratum harus diperhatikan. Stratum yang sangat heterogen harus diambil sampel yang lebih besar daripada stratum yaitu relatif homogen. Apabila ternyata biaya per elemen atau per observasi berbeda-beda dari stratum ke stratum, maka stratum dengan biaya yang tinggi atau mahal harus diambil sampel yang kecil. Dengan demikian akan terjamin jumlah biaya yang minimum. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka alokasi sampel ke setiap stratum agar diperoleh jumlah biaya yang minimum diperoleh rumus berikut. Ni sama dengan N populasi I sigma I per akar CI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. Ni sigma I per akar CI dikali N dikali Ni sama dengan 1, 2 sampai dengan K, di mana N populasi I adalah banyaknya elemen stratum KI, sigma I simpangan baku stratum KI, CI biaya per elemen atau observasi stratum KI, N banyaknya elemen sampel. Kalau sigma I tak diketahui, bisa dipergunakan nilai berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan rank nilai dari setiap stratum. Dari materi tersebut, saya akan menjelaskan soal nomor 2 bagian A karena data-datanya sudah diketahui dari nomor 1. Dari soal nomor 1 diketahui N1 sama dengan 55, N2 sama dengan 80, N3 sama dengan 65, dan juga diperoleh S1 kuadrat sama dengan 105,14, S2 kuadrat sama dengan 158,19, S3 kuadrat sama dengan 186,12. Dijadikan nilai sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dengan rumus Ni sama dengan N populasi I, sigma I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, N sigma I kali N. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, N populasi I, sigma I sama dengan N populasi 1
sigma 1 tambah N populasi 2 sigma 2 tambah N populasi 3 sigma 3 sama dengan 55 kali 105,14 tambah 80 kali 158,19 tambah 65 kali 186,12. Maka hasilnya adalah 30.535,7. Dari soal diketahui N sama dengan 50, maka alokasi ke setiap stratum. Dengan rumus NI sama dengan N populasi I sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 NI sigma I kali N. NI sama dengan 5.782,7 per 38.535,7 dikali 50 sama dengan 0,189 kali 50 sama dengan 9,45 setara dengan 9. N2 sama dengan 12.655,2 per 30.535,7 kali 50 sama dengan 0,414 dikali 50, hasilnya adalah 20,7 setara dengan 21. N3 sama dengan 12.097,8 per 30.535,7 dikali 50, hasilnya 8.396 kali 50 sama dengan 19,8 setara dengan 20. Jadi dengan hanya yang sama dari setiap stratum tetapi varian berbeda, maka N sama dengan 50 akan dialokasikan ke stratum 2 21 proyek dan stratum 3 20 proyek. Sekian presentasi saya. Terima kasih.